Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tentunya di hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terus melanjuti rangkaian Bible Study. Hari ini saya yakin percaya bahwa Yesus ingin mengajarkan pelajaran yang penting bagi kita semua. Dan hari ini kita akan melanjutkan topik ulasan firman Tuhan dari Keluaran 5, di mana kita akan membahas kisah tentang bagaimana Musa menghadap ke Firaun. Tapi saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang nanti kita pelajari baiknya diawali dengan kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk dalam beberapa menit ke depan buka hatimu, kita rindu hati kita dijamah oleh Roh Kudus. Mari kita sama-sama naikkan penyembahan kita. Haleluya. Mungkin beberapa hari ini kita mengalami banyak hal, tapi kita ambil momen ini untuk sembah Tuhan. Mari kita buka hati kita. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara boleh angkat tanganmu. Buka suaramu. Kita kasih penyembahan terbaik apa yang bisa kita berikan buat Tuhan. Karena Dia Allah begitu baik bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari jangan ada yang berdiam Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian Bapak Ibu Saudara. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Dengan dari awal kita sama-sama nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu Nyata dalam hidup kami. Nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera
walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara rasakan hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku
bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau sebentar kami akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami, dan kami percaya bahwa firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami yang mendengar dengan cara-Mu sendiri. Boleh kami yang datang penuh dengan pertanyaan, penuh dengan kebimbangan, Tuhan yang akan jawab dengan cara-Mu yang ajaib. Bahkan lewat selepas dari kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami dikuatkan, kami disegarkan, kami mengerti bahwa dalam hidup ini kami perlu tuntunan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi senang sekali hari ini kita bisa melanjutkan ulasan atau pembelajaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari Keluaran pasal yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Di mana perikopnya diberi judul Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Nah, tentunya kita bersyukur lewat pelajaran dari pasal-pasal sebelumnya. Tapi izinkan saya Bapak Ibu Saudara untuk memulai pasal yang kelima supaya kita dapat pemahaman yang utuh. Kalau boleh saya sedikit mengulang, Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-31. Alkitab berkata bahwa lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, Keluaran pasal keempat diakhiri bahwa mereka semua bersatu, mereka semua jadi yakin, mereka semua jadi percaya. Tapi ternyata itu semua diuji di pasal yang kelima. Di mana pada akhirnya kesatuan mereka, keyakinan mereka diuji ketika mereka harus menghadapi Firaun. Nah, nanti kita akan belajar apa yang terjadi ketika mereka menghadap ke Firaun dalam Keluaran pasal yang kelima. Tapi saya mau sampaikan di awalnya kita akhiri Keluaran keempat rasanya ada sebuah keyakinan. Tapi ternyata justru hal itu berubah di Keluaran pasal yang kelima. Ya. Dan apa yang mau Tuhan sampaikan bahwa dalam kisah ini bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Mungkin awalnya terlihat baik tapi Tuhan bisa rubah itu semua. Tapi tentunya ada maksud dan tujuan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa ketika hal terjadi di luar apa yang kita pikirkan, bagaimana kita menyikapinya dan apa kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita lewat Keluaran pasal yang kelima. Nah, baru kita masuk dalam Keluaran pasal yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Nah, Keluaran pasal yang kelima itu secara umum dibagi total itu ada 24 ayat. Ya tentunya dengan keterbatasan waktu kita tidak bisa mengupas ayat demi ayat. Tapi saya mau sampaikan Keluaran kelima itu kalau saya boleh pecah itu jadi ada 4 bagian besar. Bagian pertama itu di Keluaran pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai ke-4. Di mana Musa menyampaikan permintaannya kepada Firaun. Dan di situ dimana kita lihat ada penolakan dari Firaun. Saya akan baca aja mungkin di ayat yang ke-1 dan ke-2. Kemungkinan akan sedikit lompat di ayat yang ketiga, akhir dari ayat yang ketiga. Alkitab berkata bahwa kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkatalah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ayat yang ketiga di ujung ayat. Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kamu penyakit sampar atau pedang. Di pasal yang kelima ayat 1-4 ini diawali di mana Musa menyampaikan permintaan kepada Firaun
untuk melepaskan bangsa Israel pergi mengadakan perayaan bagi Tuhan. Tapi dengan jelas di situ Firaun memberikan sebuah penolakan. Bahkan Firaun bilang, aku nggak kenal siapa Tuhan. Enggak boleh pergi. Bahkan Musa sudah coba menjelaskan apa yang akan terjadi. Tadi ya kita baca di ayat yang ketiga akhir bahwa sebetulnya supaya kamu jangan larang karena nanti bisa jadi mendatangkan penyakit sampar atau mungkin pedang. Nah, perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara, saat itu Firaun itu di raja besar, orang yang mempunyai pengaruh yang besar. Dan Firaun itu begitu kita tahu, begitu diadakan permintaan itu dia menjadi marah gitu ya. Responnya emosinya jadi tinggi, bahkan dia bilang aku tidak kenal Tuhan. Bahkan dilaranglah mereka pergi. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, Musa itu sebelumnya sudah ada keyakinan ya di pasal keempat di akhir-akhir ayat bahwa ada kesatuan para tua-tua Israel melihat Yesus, melihat penderitaan mereka, mereka yakin. Seringkali kita pikir Musa ini kan sebetulnya melakukan sesuatu hal yang benar. Musa ini kan melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan dia kehendaki. Bahkan Musa dengan jelas sampaikan konsekuensinya apa yang mungkin jika tidak dilakukan. Tapi kenapa penolakan itu terjadi? Nah, itu kita masuk dalam pasal yang kelima ayat ke-1 sampai ke-4. Di mana Musa menyampaikan permintaannya dan ada penolakan dari Firaun. Ternyata kisah itu lanjut Bapak Ibu Saudara. Ada eskalasi masalah. Bukan hanya ada penolakan dari Firaun, tapi ada konsekuensinya oleh karena apa yang Musa sampaikan kepada Firaun. Nah, itu dibahas dalam pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai dengan ke-18. Nah, saya akan lompat kepada beberapa ayat, saya bacakan ayat 78, tapi pada prinsipnya Bapak Ibu Saudara, setelah Musa sampaikan itu, Firaun menolak, dan justru Firaun malah memberikan dalam tanda kutip hukuman atau siksaan yang lebih besar. Ayat ke-7, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Yang terjadi Bapak Ibu Saudara, maksudnya baik loh apa yang Musa lakukan. Itu sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki lakukan. Tapi ternyata ada eskalasi masalah. Bangsa tersebut yang tadinya sudah disiksa, diperbudak, justru dapat siksaan yang lebih besar. Alkitab dengan jelas berkata Bapak Ibu Saudara bahwa jeraminya itu nggak diberikan, mereka harus ambil sendiri. Tetapi jumlah outputnya, hasilnya harus tetap sama. Pertanyaan buat kita dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melakukan hal yang benar, justru ternyata tidak sesuai hasil apa yang kita harapkan, bahkan ada eskalasi masalah. Yang tadinya hanya penolakannya dari Firaun saja, sekarang ada penolakan dari bangsa Israel terhadap Musa. Dan itu dibahas dalam ayat berikutnya, di ayat yang ke-15. Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapa Tuanku berlaku seperti ini terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan buatlah batu bata dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli. Padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah. Ketika ini terjadi, para mandur-mandur Israel itu mereka marah, mereka komplain kepada Firaun. Lalu Firaun bilang, itu karena Musa, karena ada orang yang minta. Inilah menyebabkan ada siksaan yang lebih besar. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat ke-18. Jadi sekarang pergilah bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Masalahnya eskalasi Bapak Ibu Saudara. Musa menghadapi eskalasi masalah dari yang tadi awalnya hanya penolakan dari Firaun. Sekarang ada penolakan satu bangsa. Itu nanti dibahas dalam Keluaran pasal yang kelima. Ayat ke-19 sampai 23.
Tadi sempat dibahas, mereka para orang-orang Israel itu mereka lapor, mereka ngadu kepada Firaun. Dan apa yang Firaun katakan, kamu pemalas, oleh karena itu kamu minta perayaan. Sini jerami tidak aku berikan, tapi hasil batu bata harus tetap sama. Setelah mereka berkonfrontasi dengan Firaun, orang ini berkonfrontasi dengan Musa, ayat ke-20. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Ada eskalasi masalah Bapak Ibu Saudara. Dari hanya awalnya penolakan oleh Firaun, sekarang penolakan oleh semua bangsa. Mereka malah jadi menuduh, mereka menekan Musa. Karena mereka berpikir, karena Musa lah mereka mendapatkan siksaan yang lebih besar. Padahal kita tahu, apa yang Musa lakukan, itu percis apa yang Tuhan kehendaki untuk Musa lakukan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami eskalasi masalah. Ketika awalnya Keluaran 5 saya yakin percaya pasti mereka menghadap Firaun penuh dengan keyakinan. Karena di pasal yang keempat Musa sama tua-tua sudah berkumpul, mereka bersepakat, mereka percaya Tuhan telah melihat penderitaan mereka, Tuhan akan membebaskan mereka dari perbudakan. Tapi ketika situasi berubah dari baik menjadi tidak baik, bahkan menjadi semakin buruk, apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Kalau kita berpikir jadi Musa bisa bilang, kok saya lagi? Kenapa masalahnya jadi besar? Dari yang awalnya penolakan dari Firaun, sekarang kenapa jadi penolakan seluruh bangsa? Mereka menuduh aku. Tapi Musa memberikan respon yang benar. Ayat ke-19 sampai ke-24, bagian terakhir ini merupakan pesan penting bagi kita semua. Ketika Musa dihimpit masalah, ketika situasi berubah dari yang terlihatnya baik jadi kurang baik, bahkan terlihat semakin buruk. Ayat yang ke-22, Alkitab berkata, lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka dihimpit dapat siksaan besar, mereka lari, mereka ngadunya kepada Firaun. Tapi apa yang Musa lakukan? Musa lari menghadap kepada Tuhan. Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis, sebab pula aku yang kau utus. Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Aplikasinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika ada eskalasi masalah dalam hidup ini, atau ketika terjadi perubahan yang begitu drastis dari hal yang mungkin terlihat baik, menjadi kurang baik, bahkan menjadi semakin buruk. Tuhan ingatkan kepada setiap kita lewat Musa. Apa yang Musa lakukan? Di tengah kesulitan dalam masa sulit. Saat Musa tidak bisa lagi lihat kiri kanan. Saat kiri kanan mendesak Musa bahkan menolak Musa. Yang Musa lakukan adalah dia lihat ke atas. Dia menghadap Tuhan. Ketika beban masalah hidup semakin besar. Saat kiri kanan udah gak ada jalan. Kiri kanan pintu tertutup, jalan tertutup, tidak bisa kita lakukan. Hari ini lewat Keluaran 5, Tuhan ingatkan kita. Saat tidak ada lagi kita bisa lakukan gerak kiri, gerak kanan. Saat otak kita terbatas mencari jalan. Menghadap kepada Tuhan, lihat ke atas. Ketika Musa dihimpit, ada penolakan dari seluruh bangsa. Yang Musa lakukan, Musa menghadap Tuhan. Dia lihat ke atas dan tidak menyerah. Berikan respon yang benar. Musa menghadap Tuhan. Bahkan Musa mencurahkan apa yang jadi isi hatinya. Dia terus bertanya, kenapa Tuhan izinkan yang terjadi? Musa ajarkan kita bahwa ketika kanan kiri gak ada jalan. Ketika otak ini terbatas untuk mengambil langkah ke depan.
lihat ke atas, karena di atas selalu ada jalan. Bukan hanya itu saja. Dalam masa sulit, bukan hanya kita coba lihat ke atas. Dalam masa sulit, mari kita pegang kebenaran firman Tuhan, bukan apa kata manusia. Kalau kita mundur sedikit, sebetulnya di Keluaran pasal yang ketiga, Tuhan itu sudah katakan di ayat yang ke-21. Kita berkata apa? Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Yesus sudah katakan sebetulnya, nanti mereka akan diizinkan pergi. Tapi ada proses yang harus dilalui. Bagian kita, Bapak Ibu Saudara, pegang kebenaran firman Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia. Kita mungkin punya 1001 alasan untuk tidak setia kepada Tuhan. Kita bisa cari alasan untuk kita tidak setia kepada Tuhan. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak punya satu alasan untuk tidak setia kepada kita. Karena Dia Allah yang setia sekalipun kita tidak setia. Dan saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara, Musa pegang firman Tuhan. Ayat ke-24, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa. Musa pegang kebenaran firman Tuhan. Di atas dari apa kondisinya. Di atas dari eskalasi masalah yang ada. Di atas daripada segala pergumulan yang ada. Musa tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Dalam masa sulit Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, lihat ke atas, pandang Tuhan, hadap Tuhan. Dan yang kedua, kita eskalasi pun. Jangan hanya pegang pribadi Yesus, tapi kita pegang kebenaran firman Tuhan. Karena saya yakin percaya, tidak ada satu apa yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Semuanya pasti akan digenapi. Tepat pada waktunya Tuhan. Bukan pada waktu kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-24. Musa pegang firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Tuhan bilang apa? Yang akan melakukan siapa? Tuhan. Bagian kita adalah percaya melihat tangan Tuhan bekerja. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Iya, diulangi lagi. Dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Terakhir Bapak Ibu Saudara, dalam masa-masa sulit, percaya pada perbuatan Tuhan. Percaya kepada tangan Tuhan. Percaya kepada apa yang Yesus lakukan. Kita akan melihat apa yang Yesus kerjakan dalam hidup ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau ada satu delay bukan berarti denial. Kalau ada sedikit keterlambatan, ada sedikit masalah, bukan artinya janji Tuhan tidak digenapi. Lewat Keluaran 5 hari ini Tuhan ingatkan. Memang ada eskalasi masalah dalam hidup ini. Sesuatu yang terlihat baik bisa berubah jadi kurang baik. Bahkan bisa berubah jadi semakin buruk. Dari yang awalnya penolakan dari sebuah raja, Firaun jadi penolakan sebuah bangsa. Bahkan mungkin Musa pun juga mulai ada penolakan dalam dirinya. Dia bertanya apakah dia orang yang tepat, dia mulai ragu. Tapi justru di tengah masa sulit, kita juga harus eskalasikan iman kita kepada Tuhan. Di tengah masa sulit, hadap Yesus, pegang pribadi Yesus. Di tengah masa sulit, naik lagi pegang kebenaran firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan, sebab janjinya ya dan amin. Naik lagi di tengah masa sulit, percaya akan kuat kuasa tangan Tuhan. Percaya akan perbuatan Tuhan. Sebab Dia Allah yang sanggup melakukan bahkan apa yang tidak kita pikirkan, Dia sanggup lakukan. Saya akhiri hari ini Bapak Ibu Saudara, pelajaran atau ulasan dari Keluaran pasal yang kelima. Ketika saya siapkan ini Bapak Ibu Saudara, ada sebuah statement. Ketika saya renungan, saya baca ada sebuah kalimat yang cukup mengusik saya Bapak Ibu Saudara. Saat saya renungan,
dikatakan Bapak Ibu Saudara, kita semua suka janji Tuhan. Kita semua suka mujizat. Pasti kita suka yang namanya penggenapan janji Tuhan. Kita suka yang namanya mujizat. Tetapi kita tidak suka berada di tempat di mana kita membutuhkan mujizat. Kita semua suka yang namanya mujizat. Tapi sayangnya, kita tidak suka berada di tempat di mana kita membutuhkan mujizat. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, jalan untuk mendapatkan mujizatmu adalah berada di tempat di mana engkau butuhkan mujizat. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Hadap Tuhan seperti Musa. Pegang firman Tuhan. Percaya dan yakin akan perbuatan dan kuat tangan kuasa Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kadangkala penggenapan akan janji Tuhan itu berada pada packaging yang tidak kita pikirkan. Kadangkala penggenapan janji Tuhan ada pada situasi yang tidak kita pikirkan. Justru di saat itulah janji Tuhan digenapi, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam hidup ini kita tidak bisa selalu berkata semuanya indah, semuanya baik. Bahkan lewat kisah ini diingatkan kadangkala dari yang baik pun bisa Tuhan rubah. Jadi kurang baik bahkan jadi semakin buruk. Tapi justru di momen itu kita dapat memberikan respon yang benar. Hadap pada Tuhan. Pegang firman Tuhan, dengar firman-Nya. Percaya pada perbuatannya, kuat tangan yang ajaib yang sanggup melepaskan kita. Ada eskalasi masalah, tapi kita juga harus lebih meningkatkan kepercayaan kita lagi kepada pribadi Yesus, kepada firman Tuhan, dan percaya kepada perbuatannya dan kuat tangannya bagi setiap kita. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara, di tengah masa-masa sulit ini, di tengah banyak ketidakpastian, di tengah banyak pertanyaan akan masa depan, di tengah mungkin situasi berubah semakin buruk, saya mau ingatkan kepada kita semua, cari Tuhan, cari firman Tuhan, percaya pada perbuatannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kami percaya Tuhan ingatkan kepada setiap kami bahwa ketika ada eskalasi masalah dalam hidup ini, atau bahkan sesuatu yang tidak kami pikirkan terjadi, Tuhan ingatkan kepada kami bahwa bukan berarti itu semua berakhir dan janji Tuhan tidak dapat digenapi. Tapi sesungguhnya yang terjadi dalam masa-masa sulit ini, Tuhan ingatkan kita untuk menghadap kepada Yesus. Di saat kanan kiri tidak ada jalan, waktunya kita untuk melihat ke atas dan berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kita untuk pegang kebenaran firman Tuhan, karena justru lewat firman Tuhan, semua yang kita butuhkan ada dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, percaya kepada kuat kuasa tangan Tuhan. Dia Allah yang masih memegang kendali dalam hidup ini. Dia Allah yang tidak bisa dibatasi oleh masalah yang ada. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang memegang kendali atas kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingatkan kami dan ajarkan kami untuk terus percaya, berharap, dan berpegang teguh kepada-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sama-sama kita angkat tangan untuk menerima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan akan memberikan engkau kasih karunia, bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Bahkan nanti ketika Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahwa mulai dari hari ini sampai ke depannya, kami melihat berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan bukan lebih daripada itu, Tuhan melihat karya Yesus dalam hidup kami ketika kami juga menjadi berkat, saluran berkat Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.